Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi. Saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Aksi Nyata pada topik 5. Di sini dengan materi yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Di sini proyek perubahan yang saya buat dengan judul membuat kerajinan dari limbah anorganik atau dengan botol plastik. Adapun alasan saya atau latar belakang saya mengangkat judul tersebut karena mengingat populasi sampah yang semakin banyak di kalangan atau di lingkungan masyarakat, di mana sampah dapat mencemari lingkungan dan banyak menimbulkan sarang penyakit. Maka dari itu saya berinisiatif untuk memberdayakan atau mendaur ulang sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya pada sampah anorganik yaitu botol plastik. Kenapa? Limbah anorganik yang sama-sama kita ketahui bahwa limbah anorganik tersebut adalah salah satu jenis sampah yang sangat sulit untuk terurai. Jadi saya akan mengajak siswa saya untuk melakukan hal yang positif, melakukan perubahan baru untuk memanfaatkan limbah tersebut untuk bisa didaur ulang kembali menggunakan menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali, seperti salah satunya yaitu limbah botol plastik dirubah menjadi tempat pulpen atau tempat pensil, dan itu bisa digunakan oleh anak-anak ketika bersekolah. Selanjutnya di sini adapun tujuan dari proyek yang saya buat antara lain, satu, mengedukasi siswa bahwa sampah yang tidak digunakan lagi dapat didaur ulang kembali menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua yaitu peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar. Yang ketiga, melatih kreativitas dan keterampilan siswa itu sendiri. Yang keempat, melatih jiwa kewirausahaan siswa. Kelima, membantu program pemerintah dalam mengurangi limbah plastik. Dan yang keenam yaitu menciptakan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, adapun di sini hal yang mendukung berjalannya proyek antara lain, satu, sumber daya manusia itu sendiri, di mana di sekolah anak-anak sudah memiliki dasar atau potensi yang mendukung untuk berjalannya suatu proyek, akan tetapi siswa butuh bimbingan dan arahan dari guru tersebut. Yang kedua, support dari masyarakat sekolah, di mana support itu bisa berbentuk dukungan yang berbentuk verbal maupun support berbentuk material. Yang ketiga, sekolah menyiapkan fasilitas dalam bentuk fisik, di mana nanti sekolah dapat menyiapkan alat dan bahan yang memang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Yang keempat, orang tua dapat mendukung kegiatan tersebut, di mana orang tua mensupport anak mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan memfasilitasi anak bahan dan alat yang memang nantinya untuk digunakan dalam pembuatan proyek tersebut. Yang kelima, keadaan sekolah tentunya di sini sudah memadai, di mana sekolah sudah menyiapkan tempat atau ruangan yang mereka bisa gunakan kapanpun dalam menjalankan proyek tersebut. Oke, selanjutnya yaitu strategi atau langkah-langkah apa yang saya gunakan dalam menjalankan proyek tersebut. Yang pertama, tentunya saya akan melakukan survei terlebih dahulu di sekolah, kira-kira apa sih yang saya bisa kembangkan di sekolah tersebut? Kira-kira potensi apa yang dapat saya angkat di dalam melakukan suatu perubahan di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu membuat rancangan awal, di mana rancangan awal dapat membantu saya untuk membuat desain atau membuat rancangan seperti apa sih proyek yang akan saya inginkan.
Yang ketiga yaitu menentukan tujuan atau output kegiatan, di mana saya sudah menentukan rancangan. Tentunya dalam membuat proyek itu memiliki tujuan atau output yang kita inginkan. Tentunya di sini tujuan dari proyek itu seperti apa harus jelas. Yang kelima yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, di mana sebelum kita melakukan suatu aktivitas atau melakukan suatu kegiatan, lebih baiknya kita itu koordinasi dulu atau berdiskusi dulu dengan kepala sekolah apakah proyek kita itu dapat kita laksanakan atau tidak. Yang kelima yaitu melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa. Di sini sangat penting sekali, di mana nanti proyek kita ini tentunya harus kita sosialisasikan atau kita kenalkan kepada guru-guru di sana dan tentunya kepada siswa, karena masyarakat di sekolah itu akan terlibat dalam menjalankan proyek tersebut. Yang terakhir di sini yaitu manfaat dari proyek yang saya buat. Yang pertama tentunya mengurangi populasi jenis sampah anorganik khususnya pada botol plastik. Yang kedua, dapat menanamkan rasa peduli dan cinta lingkungan. Ketiga, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak pakai. Yang keempat, melatih jiwa kreativitas dan kewirausahaan peserta didik atau siswa. Yang kelima, menanamkan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mencetak siswa yang terampil, kreatif, dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, seperti itulah gambaran atau rancangan awal proyek yang akan saya laksanakan ketika PPL 2 nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya pribadi. Tentu di sini saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.